Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di Morning Star Ministry Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan perusahaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan sesi 8 pemuritan, ya, materi 8 untuk sesi pemuritan. Hari ini dengan topik atau dengan tema harga pemuritan, menyangkal diri dan memikul salib. Sesungguhnya karena kematian dan kurban Kristus di kayu salib, maka jalan untuk selamat itu telah menjadi begitu sederhana, yaitu hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cara ini disebut sebagai the greatest simplicity, ya. The greatest simplicity atau kesederhanaan terbesar. Rasul Paulus dan Silas menyatakan kesederhanaan ini ketika kepala penjara Filipi, ya, kepada kepala penjara Filipi maksud saya, ya. Mereka menyatakan begini: percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Saudara bisa baca di sana. Namun walaupun jalan keselamatan itu sederhana, harga keselamatan itu mahal, yaitu hanya melalui pengorbanan Kristus. Saudara bisa baca di 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Kemudian Ibrani 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-28. Jadi jalan keselamatan itu menjadi mudah karena kurban Kristus. Namun menjalaninya tidaklah mudah, ya. Karena itu tidak semua orang yang sudah diselamatkan dan didaftarkan sebagai murid Kristus itu bersedia mengikuti pemuritan. Banyak orang yang telah diselamatkan rindu untuk hidup bagi Allah, ya. Dan ini memang banyak orang, ya, orang-orang Kristen itu memiliki kerinduan seperti ini, dan ini merupakan kerinduan yang wajar dan baik, ya. Namun mereka gagal karena mereka menjalani kehidupan Kristen tersebut dengan kekuatan mereka sendiri tanpa mau mengikuti proses pemuritan, ya. Jadi dengan kekuatan sendiri tidak mau ikut proses pemuritan. Sesungguhnya kehidupan Kristen tidak hanya sulit untuk dijalani, bahkan mustahil dijalani dengan kekuatan sendiri. Ya, itu saya beritahu, ya. Kehidupan Kristen tidak hanya sulit untuk dijalani, bahkan mustahil dijalani dengan kekuatan sendiri, ya. Kita hanya bisa hidup bagi Allah, Galatia 2:19, apabila kita terlebih dahulu mengizinkan Kristus hidup melalui kita. Karena itu rahasia kekuatan kehidupan Kristen adalah Kristus yang hidup melalui kita. Bukan kita yang hidup bagi Yesus, tetapi Yesus yang hidup melalui kita. Rahasia ini diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20 dan 2 Korintus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Rasul Paulus berkata begini: namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri untuk aku. Saudara bisa lihat di Galatia 2 ayat yang 20. Lalu saudara juga bandingkan di 2 Korintus 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Berbeda dengan kelahiran baru atau regenerasi, dalam keselamatan yang merupakan tindakan Allah yang radikal bagi kita, sehingga keselamatan itu terjamin, maka pemuritan, ini perbedaannya, pemuritan itu melibatkan keputusan dan tindakan radikal dari kita. Kalau kelahiran baru tindakan radikal dari Allah, tapi pemuritan itulah tindakan radikal dari kita. Itu keputusan dari kita, ya. Jadi melibatkan keputusan tindakan radikal kita. Sementara keselamatan itu tidak bersyarat karena semata-mata anugerah, maka pemuritan itu bersyarat adanya. Kristus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Sebagian orang Kristen tidak siap untuk memenuhinya. Karena itu ada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh diselamatkan tetapi tidak melanjutkannya dalam proses pemuritan. Untuk masuk dalam pemuritan diperlukan penyerahan diri yang radikal. Penyerahan diri yang radikal kepada Kristus, ya. Ketika Kristus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku, maka ia sedang menyatakan
keseriusan dari kehidupan Kristen yang sehat dan bertumbuh. Saudara bisa bandingkan ayatnya di Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-24, lalu di Markus pasal 8, ayat yang 34. Artinya setelah diselamatkan, setiap orang Kristen wajib menjalani kehidupan, menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Kedua hal ini terus-menerus dilakukan karena ada proses berikutnya setiap hari. Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Nah, pertanyaan logisnya adalah apakah yang dimaksud dengan menyangkal diri dan memikul salib? Timbul pertanyaan di situ, apa sih maksudnya menyangkal diri memikul salib? Bukankah Kristus telah mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita dan telah menggenapi karya penebusannya bagi kita semua? Jika Yesus telah mati dan penebusannya itu sempurna, mengapa setiap orang perlu memikul salibnya setiap hari lagi? Nah, karena itu perlu diketahui bahwa prase menyangkal dirinya adalah terjemahan Yunani aparnesato heaton. Kata aparnesato merupakan bentuk imperatif yang berasal dari kata aparneomai yang berarti membantah atau menyatakan tidak. Jadi dalam konteks ini menyangkal diri berarti dengan tegas mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Penyangkalan diri adalah bagian penting dari kehidupan Kristen dalam proses pemuritan. Kita melakukan ini dengan pertama-tama mengakui bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dengan usaha kita sendiri, melainkan hanya dengan mempercayai Allah untuk keselamatan, bukan mempercayai diri kita. Efesus 2 ayat 7-9. Selanjutnya, setiap hari kita harus menyangkal hikmat kita sendiri, mencari hikmat dan arahan Allah untuk hidup kita. Penyangkalan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan apabila kita menyangkal diri dengan satu tujuan, yaitu meninggikan Yesus dan melakukan kehendaknya. Nah, sedangkan prase memikul salibnya setiap hari merupakan terjemahan dari prase Yunani arato ton stauron auto kat hemeran. Kata arato adalah bentuk imperatif yang berasal dari kata airo, yang berarti mengangkat, meletakkan beban di pundak sendiri, atau memikul beban yang sudah ada dan membawanya. Salib adalah tempat di mana Yesus mati di atasnya. Demikian juga dengan salib kita adalah sesuatu yang memungkinkan kita mati di atasnya. Itulah tempat kita menyerahkan hidup kita dan mati bagi diri sendiri, sebagaimana Kristus mengorbankan hidupnya bagi kita. Kini ia menuntut agar kita mati bagi diri sendiri untuk mengalami kuasa kehidupan baru yang telah ia berikan. Lukas pasal 9 ayat 24. Dan memampukan kita mematikan kehidupan yang lama. Kolose 3 ayat 5. Salib kita adalah kuk yang dipasang oleh Kristus yang mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Nah, perlu juga saya jelaskan apa itu kuk. Kuk adalah sebuah ilustrasi klasik, sebuah ilustrasi kuno untuk menggambarkan apa artinya menjadi murid. Pada zaman dulu, para petani akan memasang kuk pada lembu yang lebih tua dan lebih berpengalaman bersama-sama dengan lembu muda yang tidak berpengalaman. Lembu yang lebih tua akan melakukan pekerjaan terbanyak dan berat sampai lembu muda yang tidak berpengalaman itu menjadi terbiasa dengan kuk dan dapat membajak dengan produktif bersama-sama lembu yang tua itu. Kuk itu sendiri dipasang oleh pembajak untuk 3 alasan, yaitu 1, supaya lembu itu dapat dikendalikan dan patuh. 2, agar lembu itu membajak atau melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, agar lembu itu dapat bekerja sama. Sebuah kuk memampukan 2 ekor lembu menarik beban bersama. Masing-masing akan berbagi tugas, sehingga konsekuensinya adalah meringankan tugas, dan keduanya bersama-sama dapat menyelesaikan tugas lebih banyak dari apa yang dapat dicapai kalau lembu itu hanya sendirian mengerjakannya. Demikian juga dalam pemuritan. Kristus mencari kepatuhan dan ia inginkan kita berada dalam pengendaliannya. Ia juga memberi kita tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang ia sediakan bagi kita. Efesus 2 ayat 10. Agar kuk itu terasa ringan, maka kita harus bersedia bekerja sama sedemikian rupa dengan Roh Kudus. Dan dalam proses pemuritan itu, kita bekerja bersama-sama dengan
Roh Kudus. Bekerja sama sedemikian rupa dengan Roh Kudus dalam proses pemuritan. Agar kok itu terasa ringan. Nah, ringkasnya, menyangkal diri artinya berkata tidak pada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan memikul salib artinya rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Kedua hal ini harus terus-menerus dilakukan setiap hari. Keduanya adalah syarat utama bagi kita dalam proses pemuritan dan mengikut Kristus setiap hari. Salib yang kita pikul hari ini adalah melakukan firman Allah yang adalah kehendaknya dengan ketaatan yang radikal dan meninggikannya di atas kehendak kita sendiri dalam setiap keadaan yang kita hadapi setiap hari. Syarat pemuritan memikul salib, menyangkal diri setiap hari dan berkata, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu di dalam ketaatan yang radikal dan meninggikan Dia atas kehendak diri kita sendiri setiap keadaan dan di setiap situasi kita setiap hari. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.